Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 yang pastinya di semester genap. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, KD yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini yaitu KD 3.9 memahami ketentuan sholat Jumat dan KD 4.9 yaitu pelaksanaan dan hikmah sholat Jumat. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, indikator yang akan kita bahas yaitu menjelaskan makna dari sholat Jumat, menunjukkan dan menjelaskan dalil Al-Quran tentang sholat Jumat, memaparkan ketentuan dan tata cara sholat Jumat, menjelaskan adab dan hikmah dari sholat Jumat. Nah, anak-anak, tanpa membuang-buang waktu, mari kita bahas materi kita kali ini. Nah, sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat? Nah, Bapak yakin nih pasti yang cowok-cowok atau yang orang-orang muslim yang laki-laki pasti sering atau bahkan tidak pernah ketinggalan untuk melakukan sholat Jumat, ya kan? Nah, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, hukum dari sholat Jumat ini adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sholat Jumat ini sendiri pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Nah, anak-anak, sholat Jumat ini sendiri dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri atau munfarid. Agar sholat Jumat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kita harus mengetahui dulu nih ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat. Apa saja sih ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat? Ayo anak-anak yang soleh dan soleha, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat. Apa saja syaratnya? Nah, sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ini adalah syarat wajib dari sholat Jumat ya anak-anak. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua harus baligh, dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan. Yang ketiga berakal. Orang gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, yang kelima sehat, ini baik sehat jasmani maupun rohaninya anak-anak, dan orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keenam menetap atau bermukmim, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak diwajibkan juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini adalah syarat-syarat wajib dari sholat Jumat. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita mempelajari syarat wajib dari sholat Jumat, selanjutnya kita akan mempelajari syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah, ini syarat sahnya ya. Apa saja? Nah, yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Itu yang pertama, anak-anak. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah.
dan tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Nah, ini adalah pendapat dari beberapa para ulama. Nah, yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Ini maksudnya adalah sholat Jumat dilaksanakan ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Nah, apa ini 2 khutbah? Apa ini khutbah? Mari kita bahas apa itu khutbah. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas tentang khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat ini adalah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib. Khotib ini adalah orang yang membacakan khutbah atau orang yang memberi khutbah, yang disampaikan oleh khotib kepada jemaah sholat Jumat. Nah, perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat ini. Tadi anak-anak kita bahas ya, rukun dan syarat khutbah Jumat. Yang pertama adalah rukun khutbah Jumat. Apa saja rukunnya? Rukunnya adalah yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, ini adalah rukun khutbah Jumat. Selanjutnya kita membahas tentang syarat khutbah Jumat. Nah, apa saja syaratnya? Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kurang lebih seperti waktu zuhur ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 5. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. 6. Khotib suci dari hadas dan najis. Ketujuh, khotib menutup aurat. Nah, khutbah ini ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah itu khotib menyampaikan nasihat atau berwasiat kepada para jamaah. Yang kedua adalah membaca doa untuk seluruh umat muslim dan muslimah yang ada di dunia. Anak-anak yang soleh dan soleha ya. Nah, setelah kita membahas tentang rukun dan syarat khutbah, sekarang kita bahas tentang sunnah khutbah Jumat. Nah, ini yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Dan yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dari khutbah Jumat. Sekarang kita bahas tentang ini nih, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ada sunnah-sunnah yang Allah anjurkan yang harus kita lakukan. Enggak harus sih, tapi lebih baik kita lakukan seperti itu anak-anak. Apa saja sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat? Nah, berikut ini adalah sunnah-sunnahnya. Yang pertama nih,
mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat 2 rakaat setelah kita masuk masjid. Nah, sholat ini untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Dan yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena doa di hari Jumat itu merupakan hari Jumat itu merupakan salah satu waktu yang paling baik untuk berdoa, karena ada satu waktu di hari Jumat itu yang doa kita itu akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Ya. Nah, setelah kita membahas sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, sekarang kita masuk ke adab melaksanakan sholat Jumat. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, meluruskan saf. Ya, saf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya lurus dan rapat. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selain itu ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumat. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sia-sia dong kita kalau datang ke masjid ketika orang sedang berkhutbah, kita ribut atau kita berkata-kata atau kita menyuruh teman kita diam gitu kan. Jadi sholat Jumat kita itu sia-sia ya. Makanya anak-anak yang soleh dan soleha, ketika kita sudah berada di masjid setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, lebih baik diam, banyak berzikir dan banyak berdoa. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, setelah itu kita membahas hikmah dari sholat Jumat. Nah, apa aja sih hikmah dari sholat Jumat ini? Yang pasti hikmah dari sholat Jumat ini akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Yang pertama, memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi ya, atau menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang lain. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya, misalnya nih, jika kita melihat ada jemaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka, atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Selanjutnya, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang bersemangat beribadah di masjid. Dan yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan kita. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak, itu adalah hikmah-hikmah dari sholat Jum'ah. Selanjutnya kita bahas halangan-halangan dalam sholat Jumat. Yang pertama nih, orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi orang yang sakit tersebut harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan yang lebat, angin yang kencang, dan bencana alam yang menyulitkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, ini adalah beberapa halangan
halangan seseorang sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi tetap harus menggantinya dengan sholat zuhur. Ya anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sekian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham, dan jika kalian tidak paham atau masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin ditambahkan, kalian bisa langsung tambahkan atau tanyakan di kolom komentar video ini. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, tidak lupa Bapak ingatkan, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, and di subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk menyalakan loncengnya, lonceng di YouTube kalian, agar setiap channel YouTube ini mengupload atau mengupdate video terbaru, kalian tidak ketinggalan. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, Bapak mohon maaf apabila di video ini masih banyak kekurangan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak yang soleh dan soleha, tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.